Kenapa kira-kira? Oke, kalau ada yang tahu, bisa jawab, bisa ditulis, atau misalkan yang belum tahu, bisa kita next. Nah, kenapa sih kok tadi ada hubungannya sama komputer? Karena ini adalah apa namanya? Sejarah dari dibentuknya basis data. Yang awalnya lemari arsip, mungkin kalau yang generasi ya kayak saya ya, lahir tahun 80, 86 ya, 80-an, masih ya bukan zaman, maksudnya gimana ya, saya pernah melihat, ya, pernah melihat kalau waktu itu saya juga masih kecil dan kebetulan orang tua saya kerja dan ada hubungannya dengan berkaitan sama penyimpanan data. Jadi ada itu istilahnya lemari arsip. Nah, ini disebut dengan database tradisional. Dalam lemari arsip isinya apa? Data pegawai, di sini ya ada data produksi, pembelian, penjualan ya contohnya. Tergantung nanti perusahaannya apa. Nah, terus yang modern apa? Apa ini kira-kira gambar apa ini? Magnetic disk. Oke, betul. Jadi di sini adalah tempat penyimpanan digital. Oke, jadi perbedaannya adalah tempat penyimpanan tradisional masih dalam bentuk lemari arsip. Jadi di dalam sini banyak sekali disimpan data. Kalau di sini sama, isinya juga banyak sekali tempat disimpan data. Isinya kurang lebih sama, ada data pegawai, produksi, pembelian, penjualan. Contohnya ya, contohnya sama dengan yang lemari arsip tradisional dan modern. Bedanya apa? Ya bedanya tadi disimpan dalam bentuk digital. Ya, harus berkembang kan ya. Jadi awalnya disimpan dalam bentuk cetak, harus di print, harus dicetak, lalu disimpan di lemari arsip, dijadikan satu apa rangkap-rangkap atau bendel, lalu berkembang cukup disimpan dalam bentuk digital aja. Di sini disimpan dalam bentuk digital dan banyak sekali data-data yang bisa disimpan di sana. Ya, kalau pengertian ya bisa dibaca sendiri atau ya kurang lebih ya seperti tadi ya, banyak sumber dan kurang lebih isinya juga seperti ini. Ada himpunan kelompok data yang saling berhubungan, terorganisir sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Ada lagi kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa pengulangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ada lagi kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Ya, kenapa saling berhubungan ya? Karena tadi data akan diolah menjadi sebuah informasi. Saling berhubungannya gimana ya? Misal contoh ya, ada data, jadi ada data pegawai sama penjualan. Nah, misalkan si pegawai tersebut jualan, sorry, jualan, bekerjanya di divisi penjualan. Jadi ya dia harus catat segala macam penjualan. Tujuannya apa ya? Tujuannya biar nanti, oh yang melayani penjualan barang A atau produk A itu si Z, misalkan seperti itu. Karena apa ya? Karena tadi kalau cuman disimpan eh, nama karyawannya aja, ya dia cuma sekumpulan data. Atau yang disimpan cuma nama produknya aja, ya dia cuma sekumpulan data. Tapi tujuan lainnya apa? Tujuannya kan agar bisa diolah menjadi informasi ya. Nah, diolah menjadi informasi ya otomatis ya itu tadi produk A yang melakukan penjualan siapa, produk B yang melakukan penjualan siapa. Tujuannya yang lain diolah menjadi informasi lagi. Oh, penjualan si A
lebih besar dari penjualan si B atau lebih banyak seperti itu kan. Lalu setelah dibuatnya database dalam dalam apa ya, saat kita mau melakukan atau merancang database, kita harus bisa menentukan dulu database apa yang tepat untuk rancangan yang akan kita lakukan. Misalkan di sini ada IB, ada Circle Shop, atau misalkan lagi ada sosial media, ada portal berita. Nah, tinggal kebutuhan apa yang akan kita rancang, kebutuhan database apa. Misalkan di IB atau Circle Shop, ini kan lebih cenderung ke, bukan lebih cenderung ya, dia memang untuk apa, toko online, ya kan, toko online. Ya udah, database-nya berarti bisa disebut sebagai database yang transaksional. Apa itu yang transaksional? Database transaksional adalah data yang dikumpulkan. Itu biasanya setelah kita melakukan kegiatan bisnis. Contoh, ada yang pernah pakai, atau yang paling hits dan milik apa namanya dalam negeri ya, local pride ya, itu ada Tokopedia. Nah, nanti di dalamnya situ eh, biasanya kan apa? Kita harus input nama dulu atau daftar lah, registrasi lah. Registrasi kan siapa yang kita, yang pembelinya siapa, misalkan seperti itu. Lalu nanti di situ tersedia berbagai macam produk barang. Nah, transaksionalnya gimana? Atau proses bisnisnya gimana? Yaitu tadi, nanti di akhir kan kita mendapatkan sebuah invoice, ya kan? Sebuah invoice. Nah, sebuah invoice nanti isinya ada nama, ada alamat pengiriman, ada produk yang dibeli, kuantiti yang apa, banyaknya produk yang dibeli, seperti itu kan. Terus harga, total harga, itulah yang namanya kan, dinamakan database transaksional. Jadi semuanya setelah melalui proses eh, proses bisnis. Nah, sedangkan kalau database non transaksional seperti apa ya, seperti yang ini, ada Twitter, ada Instagram, ada portal berita detik.com atau Tribun News. Kenapa sih kok non transaksional? Ya karena semua datanya sudah dijamin ketersediaannya. Maksudnya, maksudnya gini, saat kita akses Twitter atau saat kita akses portal berita, adakah eh, apa, misalkan kalau portal berita ya editornya ya, adakah editor melakukan pemrosesan data menjadi informasi saat kita melakukan atau membuka portal berita? Nggak ada kan? Nah, makanya dijamin ketersediaan datanya. Saat kita buka halamannya, ya otomatis informasinya yang akan langsung tampil. Bukan lagi editor masih mengetik, misalkan sedang mengetik eh, berita terbaru, misalkan seperti itu. Nggak ada kan. Sama juga kalau Instagram atau Twitter kan, semua data sudah tersedia di awal. Saat kita akses, ya otomatis informasinya yang langsung tampil. Gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan transaksional atau non transaksional. Lalu ada tadi kita sempat singgung berkaitan sama kecepatan dan kemudahan untuk menyimpan dan mengakses kembali. Ya, masih sempat ya tadi ya. Itu adalah tujuan atau objektivitas basis data atau tujuan dibuatnya basis basis data. Ada kecepatan dan kemudahan, ada efisiensi ruang penyimpanan, ada keakuratan atau ketepatan, ada ketersediaan, kelengkapan, keamanan, dan kebersamaan. Apa sih masing-masing
deskripsinya. Jadi yang pertama nih, kecepatan dan kemudahan. Cepat dan mudah dalam mengakses data. Kenapa ya? Eranya memang seperti itu, kita butuh proses yang cepat untuk menghasilkan sebuah informasi, ya kan? Coba kalau misalkan kita ambil contoh yang lemari arsip tadi, database tradisional. Kira-kira kita butuh berapa lama untuk menghasilkan informasi dan dibandingkan dengan tempat penyimpanan digital. Nah, sudah jelas bedanya ya. Kalau lemari arsip ya otomatis kita kalau butuh data ya harus datang dulu ke tempat penyimpanannya kan. Kalau penyimpanan digital tinggal ketik. Tret, butuh data, klik 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 klik, tampil. Ya kan? Cepat dan mudah. Ya, mudah ya tinggal duduk aja. Nyalain laptop, nyalain komputer atau pakai HP. Efisiensi ruang penyimpanan. Butuh space atau ruangan untuk menyimpan lemari segede gaban ya. Untuk menyimpan lemari sebesar itu gitu. Dengan dibandingkan dengan penyimpanan magnetic disk atau hard disk lah ya, yang segede begini. Jelas ya bedanya ya. Jelas. Segede gini udah bisa, kalau sekarang udah tera-tera byte ya. Sedangkan kalau mau menyimpan sebanyak data terabyte di lemari arsip, bayangin aja butuh ruangan seberapa. Bayangin aja udah nggak usah dihitung-hitung. Lalu akurat dan tepat. Ya kalau kita butuh data A ya sudah pasti data A. Sedangkan kalau kita ke lemari arsip, kalau misalkan kita cari data A, misalkan A-nya aja ada dengan nama A yang sama ada puluhan data udah kelihatan keakuratannya gimana, terus ketepatannya gimana. Terus ada lagi availability, ketersediaan. Kalau satu data di magnetic disk atau di penyimpanan digital bisa diakses 10 orang secara bersamaan, di mana nasibnya data yang ada di lemari arsip nyimpennya cuma satu data tapi dipakai sekelurahan misalkan. Nggak bisa ya, nggak, tidak menjamin ketersediaannya kan ya. Iya. Terus kelengkapan sama tadi udah ketersediaannya nggak dijamin pasti udah nggak lengkap. Misalkan ada yang dipinjam ke sana, ada yang dipinjam ke sana, pinjam ke sana ya. Terus keamanan atau security di penyimpanan di lemari arsip mungkin ya yang paling mungkin ya kunci lemari, kunci ruangan, kunci gedung. Tapi kalau keamanan di tempat penyimpanan digital, ya otomatis kita harus melalui beberapa security di softwarenya. Ada penyimpanan, sorry, kok penyimpanan. Ada keamanan dari database-nya, ada hak aksesnya. Terus belum lagi ada keamanan dari jaringannya, ada keamanan dari sistem operasinya, ya, firewall dan lain sebagainya. Ya, kalau belum lagi misalkan keamanan dari segi ruangannya juga disimpan di ruangan yang bebas dari debu. Misalkan nyimpen server kan harus benar-benar tempat khusus, nggak bisa nyimpen di tempat sembarangan. Kasih AC biar adem, ya kan? Terus shareability, kebersamaan. Ya kebersamaan tadi berkaitan sama persediaan sama kelengkapan. Bersamaan ya sama-sama bisa datanya bisa dipakai bareng-bareng. Oke, jelas sampai di sini berkaitan sama tujuan dibuatnya basis data.
Oke, next. Jadi dalam sebuah database ada istilahnya sistem development life cycle. Saat kita mau merancang, kita juga harus melakukan analisis, lalu melakukan desain atau rancangan, lalu di development, testing, lalu instalasi atau deployment, maintenance, dan end of life. Jadi sama kita harus analisis dulu berkaitan sama kebutuhannya apa saja. Lalu nanti kalau sudah semua terpenuhi, baru dirancang atau didesain sesuai dengan kebutuhan itu tadi. Setelah rancangannya terbentuk, bisa di development ke programnya atau ke query-nya. Lalu dilakukan testing untuk memeriksa error, memeriksa akses, memeriksa keamanan, dan sebagainya. Sebelum dilakukan deployment atau instalasi ke pihak yang memesan tadi, yang membutuhkan database tadi. Lalu ada maintenance database yang dilakukan secara periodik, dan ada istilahnya end of life, sama hampir mirip sama sistem operasi. Kalau kalian kenal sistem sistem operasi Windows, ada istilahnya end of life atau masa kadaluarsa, di mana sistem operasi Windows yang sudah tidak digunakan lagi dengan beberapa alasan tertentu, misalkan karena biaya untuk maintenance atau pengembangan sistemnya lebih mahal daripada harus membuat sistem operasi yang baru, misalkan seperti itu. Terus ada lagi dengan alasan udah nggak support nih. Misalkan saya pernah nyoba install Windows 98 di prosesor yang apa Intel Core 2 Duo lah. Itu dia udah nggak support. Nggak support apa? Grafik cardnya nggak support. Terus oh, ya bisa berhubungan dengan sistem operasinya dah. Seperti itu. Makanya akhirnya dijadikan end of life. Jadi mungkin kalau database ada end of life-nya, misalkan karena tempatnya sudah hampir penuh, terus sudah tidak lagi bisa apa ya mendukung apa, kecepatan dalam pengaksesan. Akhirnya dilakukan pembuatan database baru, perancangan database baru. Jadi tanpa harus melakukan pengembangan atau maintenance yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Oke, itu. Terus berhubungan sama database, nanti saat kita melakukan perancangan, ada istilahnya entitas, ada istilahnya atribut, atau tipe data. Nah, ini secara deskripsi aja kita berkenal dulu sama entitas. Apa itu entitas? Entitas adalah objek yang di dalamnya berisi rekaman data. Ada atribut, itu karakteristik yang menggambarkan entitas tadi. Sedangkan tipe data adalah media atau memori pada komputer yang digunakan untuk merekam data. Mungkin kalau kalian yang sudah familiar sama pemrograman pasti sudah tahu lah ya tipe data seperti apa. Nanti saat kita melakukan apa ya deployment ya query itu nanti akan tanya dijelas berkaitan sama tipe tipe data. Kalau yang entitas atribut ini nanti berhubungan sama perancangan database. Oke, terus ada apa itu primary key, ada foreign key, ada nodes. Ini sama nanti berhubungan sama entitas, sama atribut. Ya, ya deskripsinya seperti ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat ya buat yang kalian nanti atau yang menempuh mata kuliah database di SMK, misalkan di TI atau di TKJ. Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.